Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kepada Bapak Sukamto MPD selaku pengajar diklat yang sangat saya hormati, serta kepada seluruh rekan-rekan peserta diklat penguatan KS yang saya hormati pula. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menyajikan hasil dari praktek baik pelaksanaan OJL di sekolah kami. Saya penyaji yang ke-20, mudah-mudahan kita tetap diberi kesabaran untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan usai, dengan lancar, dengan hasil yang baik semua. Seperti yang telah ada di dalam layar, ini mitra kami, para guru di SD Negeri Pamijen 02 Kecamatan Bumiayu. Laporan OJL oleh Susilo SPDSD ini tertera di situ dengan jelas pada tingkat penguatan kepemimpinan dan bersiap kepala sekolah yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Brebes. Pada bab yang pertama ada latar belakang. Ini berdasar pada Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2027 tentang standar kepala sekolah. Dengan tujuan yang pertama peningkatan kompetensi kepribadian dan kewirausahaan kepala sekolah, yang kedua peningkatan pengembangan sekolah berdasar pada rapor pendidikan. Hasil yang pertama adalah mengintegrasikan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan OJL, khususnya pada pelaksanaan RTK. Kemudian yang kedua mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap kegiatan OJL. Yang ketiga mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan yang selalu menempatkan pembelajaran pada prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat memetakan kesenjangan sekolah dan menyusun alternatif solusi untuk mengatasi kesenjangan. Kemudian yang kelima melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching bagi guru. Ini Bapak Ibu kondisi sekolah kami. Memang sekolahnya cukup memprihatinkan. Dan yang unik ini ada di lokasi yang terpisah Bapak Ibu. Ini gedung yang pertama ini, hari ini akan berbeda dengan gedung di sini. Kalau ini menghadap ke selatan, kemudian ini menghadap ke timur. Diselani oleh beberapa bangunan rumah Bapak Ibu. Sehingga kalau saya fingerprint dari kantor itu tidak bisa, karena harus mendekat ke gedung yang pertama ini. Karena sudah jauh melebihi 50 meter. Ya terpisah karena tanahnya dulu seperti itu keadaannya. Kemudian yang di bawah ini kondisi halaman. Ketika saya datang ini kondisinya adalah dari tanah berpasir dan becek Bapak Ibu. Ya, kemudian saya datang, kemudian dengan berkolaborasi dengan warga sekolah, akhirnya bisa jadi halaman yang tidak becek lagi ini. Alhamdulillah. Kemudian bab kedua tentang kondisi sekolah di SDN Pamijen 02. Ruang kelasnya cukup, memenuhi standar. Ada 6 ruang kelas dengan ukuran panjang dan lebar 87. Ada ruang guru, kemudian ada perpustakaan, ada 3 ruang WC, kemudian masih ada rumah dinas yang sekarang ditempati oleh penjaga. Di sekolah itu
alhamdulillah masih menempati rumah dinas, sehingga saya telah tenang karena sekolah ditunggu 24 jam oleh penjaga sekolah ini. Alhamdulillah. Kemudian ada gudang satu, nah yang tadi halaman kemudian dimultifungsi menjadi lapangan, ada untuk makan bulu tangkis, lapangan takraw, kemudian juga untuk lapangan sepak bola mini dengan gawang seadanya memakai paralon. Kemudian berikut hasil dari raport mutu. Yang pertama kemampuan literasi 73,3 nih. Kemudian numerasinya 53,33, kemudian karakternya 57,34. Ini yang menjadi dasar bagi saya untuk kegiatan OCL meningkatkan kemampuan literasi numerasi karena nilainya masih di angka 53,33. Kemudian keadaan dulu, alhamdulillah sekarang SD kami sudah penuh, gurunya sudah tercukupi. Ketika saya datang ke situ, gurunya kurang satu, sehingga saya harus merangkap mengajar kelas 4. Tetapi sejak bulan Mei 2020 kemarin, karena saya dapat tugas tambahan mengampu di sekolah lain, maka saya merasa kewalahan, sehingga saya mengambil satu orang lagi kreatif untuk mengajar di kelas 4. Alhamdulillah sudah cukup sekarang. Kemudian untuk visi, misi, dan tujuan. Yang pertama visinya terwujudnya insan ilmiah, edukatif, religius, dan berbahasa yang tinggi. Ini walaupun tidak secara eksplisit tersantum di P5, tetapi dari yang tertuang dari sini ini insya Allah sudah bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mencapai visi yang ada, maka misi kami dalam upaya mengimplementasikan di sekolah, maka melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan dasar-dasar keimanan ketakwaan. Ini dilakukan pembiasaan setiap pagi. Ini mungkin sudah sama dengan sekolah Bapak Ibu, hanya bedanya di kami itu dilaksanakan secara massal, tidak di per kelas. Jadi ketika bel masuk berbunyi jam 7.00 itu bukan tanda bel masuk kelas, tetapi tanda berkumpul di halaman sekolah untuk kegiatan pembiasaan. Ini berbeda. Kemudian yang B atau yang kedua, ini memupuk menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap manusia dan lingkungannya. Yang C membiasakan siswa itu bersih. Kemudian menerapkan sikap disiplin, bertanggung jawab, mengembangkan nilai-nilai budi pekerti luhur, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ketiga, pelaksanaan rencana tindak kepemimpinan supervisi akademik berbasis coaching, kemudian menganalisis belajar berdiferensiasi, kemudian yang terakhir pengkajian aspek manajerial. Untuk menjawab tantangan tentang kemampuan literasi yang masih berada di nilai 53,33, maka hasil diskusi kemarin waktu OCL yang pertama dengan Pak Sukanto selaku pengajar, sehingga memutuskan untuk menyelenggarakan IHT atau in-house training tentang ini in-house training peningkatan kompetensi guru dengan membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Berarti ada dua hal. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi PSD. Kemudian yang kedua, dengan cara membuat merencanakan modul ajar yang berdiferensiasi. Kemudian dari hasil kegiatan IHT
in-house training, maka dilakukan evaluasi dengan berbagai instrumen yang ada yang telah kami dapatkan kemarin. Di antaranya mendapat tabel sebagaimana tertera di situ dari nama-nama guru. Ada yang mendapat 82, ini evaluasi KS kelas data guru. Kemudian ada yang 83, ada yang mendapat 78 dan seterusnya. Kemudian untuk evaluasi guru terhadap pelaksanaan RTKKS ini mendapat dari 87, kemudian ada yang 90, ada yang 93. Dengan usaha tersebut sudah terlihat baik, 4 guru mendapat nilai yang amat baik, kemudian 4 guru juga mendapat nilai baik. Sehingga hasil tersebut dapat ditampilkan dalam grafik seperti yang terlihat pada tayangan tersebut. Kemudian yang berikutnya, kegiatan supervisi coaching akademik. Ini sekaligus juga 2 orang yang jadi fokus saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi coaching akademik. Maka sekaligus juga dilakukan telaah modul ajar secara lebih mendalam, karena pada kegiatan IHT itu kan produknya berupa modul ajar, semua membuat. Ketika hari pertama IHT, maka hari berikutnya tagihan semua guru untuk menyerahkan modul ajar sebagaimana hasil dari IHT. Tetapi orang ini kemudian mengkaji lebih jauh untuk praktek coaching supervisi akademik, sehingga nilainya sebagaimana dilihat bahwa untuk belajar yang pertama ini guru yang pertama Bu Ayu SM dari studi pertama mendapat 82 belajarnya, kemudian studi kedua 88. Ini ada peningkatan 6 poin. Kemudian guru yang kedua juga sama 80 ada peningkatan 6 poin. Kemudian untuk pembelajaran hasil supervisinya ini ada juga peningkatan dari guru pertama Bu Ayu 73 ke 80, ada peningkatan 7 poin. Kebetulan juga nilainya sama dan secara instrumen didapat dengan peningkatan 7 poin. Kemudian hasilnya dapat dilihat dari modul ajar, kemudian praktik pembelajaran, kuisi coaching akademik, kemudian peningkatan dengan hasil sebagaimana tertera pada layar. Kemudian mengenai modul ajar, tanggalnya sudah ada di situ tertera, ya. Dengan saya tadi bahwa sekaligus secara mendalam juga ditelaah untuk 2 guru yang melaksanakan supervisi coaching akademik. Kemudian untuk KOSP ini bersama-sama mengkaji, kemudian mendalami sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka, untuk memvalidasi hal-hal yang sudah dan belum dilaksanakan. Yang kedua adalah RKS, ini rencana kerja sekolah. Ini juga sama dengan instrumen yang ada, maka kami bersama-sama dengan guru dan teknik ini melakukan kajian hal-hal yang sudah dilaksanakan atau belum, hal yang muncul belum, dari visi-visi, dari rencana anggaran biaya dan seterusnya. Kemudian dari rapor yang pertama ada kemampuan literasi, yang kedua kemampuan numerasi, 3 karakter, 4 kualitas pembelajaran, yang kelima kebinekaan, yang keenam keamanan sekolah,
alhamdulillah semuanya dari 2 tahun terakhir mengalami kenaikan yang seluruhnya, tidak yang turun. Bahkan sebenarnya operasi mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 148,8%. Jika dapat digambarkan sebagaimana tertuang dalam layar tersebut. Kemudian kesimpulan bahwa OJL sebagai tindak lanjut dari diklat penguatan kepemimpinan dan manajemen sekolah dalam kurun waktu 1,5 setengah bulan ini menghasilkan kesimpulan adanya peningkatan guru dalam menyusun belajar yang fokus pada numerasi dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena waktu terbatas, demikian yang dapat saya sampaikan. Habis. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga tidak mengecewakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya tayang video, tapi videonya memang karena terbatasnya waktu dan juga kemampuan saya, ini hanya sebatas video yang